فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والزواج وذرية وأهل بيته إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين ومشايخنا في الدين سيما جدنا ومربنا يهدي الحيان ويغيبونه وأسره وبرائه ومشايخه ومشايخه ثم إلى أرواح ثم إلى رشاد الوالد أهل البيت والأمين الرحيم العلي ثم إلى رقيه العلي وجميع مشايخنا ومشايخنا وشيخنا المقدمة الدربية ومنهج القويم وأصولهما وفورهما بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسبره والجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwanul Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan Muqaddimah Hadramiyah ala mazhab Imam Syafi'iyah tentang mufasarat sahnya jamaah. Syarat sahnya jamaah yang ketiga. Syarat sahnya jamaah yang ketiga ayyajtami'a fi masjidin wa in ba'udat masafatuhu wa halatil abniyatu wa ughliqal babu bisyarati imkanil murur. Fa in kana fi ghairi masjidin usturita alla yakuna bainahuma wa baina syuffaini aktsar min salasi mi'ati dhira'in takriban. Pembahasan masih tentang jamaah. Syarat sahnya jamaah yaitu kita gambarkan di sini ada dua gambarannya di sini. Pertama, imam dan makmum berada di satu tempat yaitu masjid. Yang kedua, di luar masjid dua-duanya. Yang ketiga, imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Dan yang keempat, kebalikannya, makmumnya di masjid, imamnya di luar masjid. Ini gambaran yang empat. Yang pertama, ayyajtami'a fi masjidin, berkumpul imam dengan makmum di dalam satu masjid. Wa in ba'udatil masafatu,
walaupun jaraknya itu jauh antara imam dengan makmum. Kita membahas tentang sahnya jamaah, tidak membahas perolehan pahala. Karena kalau pahala sesuai dengan garis ini, sesuai dengan softnya. Kalau ingin dapat pahala jamaah. Tapi kalau untuk sahnya kita jamaah, walaupun di sini wa in ba'udatil masafatu, walaupun jaraknya itu jauh. Imam di sini, makmum di pintu sana, cuma berduaan saja sah, untuk jamaahnya sah. Ya. Tapi pahala nggak ada. Jangan mengharap pahala. Ya. Dan jangan heran juga nantinya kalau seandainya itu terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, jangan heran. Ini orang kok sholat sendirian di sini, ya kan? Imam ada di sini, ya jangan heran. Ya, karena yang kita bahas sah nggak ono ngikutin imam yang di sini, gitu ya. Jangan vonis duluan, karena sekarang ini kasusnya belum paham tapi udah memvonis. Ini kan nggak kena, ya kan? Kasusnya belum jelas tapi sudah divonis, gitu kan. Ini orang-orang kita sekarang, lu ngapain kagak sah lu sono, ya kan tuh. Jamaahnya mah tetap sah, tapi pahala jamaah tidak ada. Wa in ba'udatil masafatu wa halatil abniyatu, bangunannya berkelok-kelok, artinya di sini ini kayak ini ada di sono pojokan enggak kelihatan, tiang mulu ini. Ya kan? Ini kan julukannya katanya masjid 1000 tiang. Iya kan? Iya. Kalau sebenarnya ini tiang kagak perlu mah, ya kan? Beberapa bisa dibongkar. Ya. Biar supaya kelihatan lega, ngablak. Ya kan? Tapi kan buat kokoh ya. Ya. Nahan beratnya orang dengan nahan beratnya bangunan beda ini. Ya. Walaupun ya kan di belakang sono, ya kan, kemudian walaupun pintunya ditutup, wa ughliqatil babu, pintunya ditutup. Pintu itu ditutup. Ya. Walaupun kuncinya nggak ada. Yang namanya pintu ditutup itu bukan pintu nggak berfungsi. Yang nggak berfungsi itu dipantek, dipaku, bighairi tasmir. Kalau sudah ditasmir, dipantek, dipaku, berarti itu pintu nggak ada guna, tidak berguna. Tuh. Nah, yang di belakang sono kan masjid itu kan, ya, belakang sana ya, itu masjid. Yang penting lagi-lagi masjid itu hitungannya ada wakafnya. Sebatas mana wakaf itu untuk pembangunan masjid? Biar tahu. Karena ada pembangunan masjid itu, ini masjid, tangganya di luar, tangga untuk naik ke atas lantai 2 di luar dari wakaf masjid segini doang, dihabisin full. Pembangunan ini dihabisin 1000 meter dihabisin. Kemudian tangganya ada di luar. Berarti yang di atas ini hukumnya di luar. Karena aksesnya itu ada di luar. Tuh, makanya kalau pembangunan masjid ini tangga ada di dalam. Tuh, benar, tangga ada di dalam. Di dalam wakaf masjid. Ya. Berarti yang paling utama untuk pembangunan masjid adalah wakafnya. Wakaf tanahnya, waqaftu hadzal ard masjidan, jadi masjid. Walaupun belum dibangun. Walaupun belum dibangun. Ya. Pada zamannya Rasulullah bagaimana? Iya kan, tanah ini sudah jadi masjid baru dibangun. Yang penting tanahnya, Pak. Bukan fisik bangunannya, bukan.
Ya, banyak sekarang masjid-masjid itu yang ada di perumahan yang di tanah pasos ya, pasum, ya kan pasos, ya coba jadi apa itu, ya kan? Karena ada di babnya itikaf itu syarat sahnya itikaf itu ayyakuna fi masjidin yakinan, yakinnya masjid itu nggak akan berubah dari wakafnya. Ya. Kalau yang di perumahan, yang di pengembang, coba tanyain. Itu seandainya ditanyakan, itu tanah siapa pasos itu? Tanah pengembang. Kalau diminta itu tanah, boleh. Kayak saya punya pengajian itu di daerah Tambun, Kampung Siluman. Ya, di situ ada dulunya tanah itu tanah kayak apa namanya, tanah kosong yang dalam, kemudian warga menguruknya. Warga menguruk untuk pembangunan musola. Ya. Udah rata, kemudian dibangunlah musola, kemudian diminta ame pengembang, udah jadi itu musola, diminta sama pengembang, mau bagaimana? Emang punya dia, ya kan? Kemudian tinggal ganti aja Pak, pengembang tinggal ganti ini bangunannya, karena ini bangunannya orang-orang wakafin, ya kan? Habis pembangunannya sekian, ganti, gitu, mau gimana, ya kan? Tuh. Akhirnya pada tahun 2000 pas setelah Covid adain maulid, ya kan, kita gerakin dah untuk membeli itu tanah. Ya kan, kita mulain ketika maulid, ayo nih saya mulain nih. Saya ngecrek tuh 500.000. Ayo mulain. Dapatlah itu tanah. Ya kan, untuk pembangunan masjid 260 meter. Ternyata ada yang mewakafin, membelikan itu tanah 260 meter, diwakafkan masjid. Berubah udah, bukan musola lagi. Awalnya musola Baitul Muttaqin, ya kan? Nah, sekarang ganti udah, jangan Baitul Muttaqin lagi, orangnya udah mewakafin masjid, ya kan? Udah jadi masjid. Ya. Umumin ini, jangan proposal, jangan baitul musola lagi, udah jadi masjid gitu. Ikrarnya kudu jelas. Ini kalau seandainya masjid dua-duanya imam dan makmum dalam satu masjid, walaupun ada di atas di mana-mana, yang penting Pak, yang penting kalau di dalam masjid itu tidak dibahas lagi yang namanya makmum berjalan ke imam dengan membelakangi kiblat atau tidak, itu nggak dibahas. Yang penting lu ada di dalam masjid dan lu tahu perpindahan imam, ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, paham. Ketika tidak menggunakan mic pengeras suara, tahu makmum yang di belakang dengan yang di depan imamnya cuma berduaan saja, tahu perpindahannya. Jangan jangan prasangka ini udah ruku kali ya, udah itidal kali ini ya, jangan sujud udah bangun kali ya. Jangan, aku udah tahu, karena syarat sebelumnya ayat lama mengetahui benar intiqolati imamihi, perpindahan imamnya. Jangan sampai imam udah berdiri dia masih sujud aja yang pertama. Berarti dia nggak tahu, di sini nggak sahnya, karena dia nggak tahu perpindahannya imam. Fa in kana fi ghairi masjidin, dengan fa in kana, maka jika ia ada di dalam masjid, dua-duanya di luar masjid, fa in kana, jika adanya seseorang imam dan makmum fi ghairi masjidin, di luar masjid, di lapangan atau di musola. Ini gambarannya. Musola itu kita gambarkan sama seperti sholat di luar, tidak di
karena yang digambarkan di masjid, Pak. Imam di masjid, imam dan makmum di masjid, atau imam di masjid, makmumnya di luar, atau makmumnya di masjid, imamnya di luar, ya kan? Nah, kalau dua-duanya, ini imam di lapangan dua-duanya atau di musola. Perhatikan nih gambaran musola. Ya, pernah dapetin nggak musola yang sama pintunya di sini nih, kanan kiri? Ada terasnya, ya. Ada bangunan musola, kemudian ini begini ya, ya. Ini ada terasnya, pintunya di sini, kiblatnya ke sono, pintunya di sini. Ini kalau sholat di dalam musola sama seperti sholat di luar masjid, karena musola bukan masjid, ya. Tuh. Nah, kalau yang pintunya di sini, jangan sekali-kali sholat di depan sini nih, ya. Yang mana di sini pintunya nggak ada, pintu di depan nggak ada, karena syaratnya bagi makmum ketika dia berada di posisi dia berdiri, posisikan jika dia berjalan ke arah imam tidak membelakangi kiblat, bi ghairi iswirar wal inqitof, tidak membelakangi. Nah, kalau di sini pintunya kan di tengah, ya. Coba kalau dia berjalan dari kiblatnya ke sono, berarti kan ke sini dulu. Berarti kan membelakangi kiblat. Ini sama nih kalau sholat Idul Adha, gimana nih? Idul Fitri, sampai ke sono. Jangan sampai, ya kan? Lurus ame soft yang di depan sini nih. Lurusin. Kayaknya nyerong ini pintu. Nah, bro, kalau dulu kan kalau umpamanya Idul Fitri ya, sampai makan sampai ke jalanan. Iya. Itu bagaimana? Nggak apa-apa. Makanya ini soft ini kan nyerong nih pintu itu. Jadi pintu ini ke depanan, pintu ada di belakang nih. Pas nggak ini dengan pintu? Karena pintu agak depan nih, gerbang miring ya. Lurusnya gimana coba? Ya kan? Dapat nggak sama soft yang di sini nih? Kalau dibuka ini pintu, soft dapat nggak ke sono? Terus lurus supaya nyambung, supaya orang yang di sana itu berjalan ke arah imam tidak membelakangi kiblat. Ya. Kalau emang mentok ini tembok konono, ya kan? Jadi nggak ada pintu mentok ini soft mentok ini. Nggak bisa maju, ya kan? Pokoknya jangan sampai orang yang berjalan ke arah imam membelakangi kiblat. Makanya yang ke depan sini jangan, ya, batasin tembok, batas soft ke belakang nggak apa-apa. Ini kalau yang di musola, kalau dia di sini nggak sah nih. Makanya satu-satunya jalan ngebongkar, bikin pintu kecil di depan untuk nyambungin, ya, untuk nyambungin supaya orang yang di sini semua ke arah berjalan ke arah imam tidak membelakangi kiblat. Makanya posisikan ketika kita berdiri ini, saya berjalan ke arah imam belakangi kiblat atau tidak. Kalau tidak, berarti sah berdirinya kita, kemudian gelar sejadah, sholat di situ sah. Tapi kalau ini belakangi kiblat kita jalan ke arah imam nih, itu nggak sah. Ya, nggak sah. Tuh. Banyak musola yang begini, banyak. Ya, ada satu masjid. Ini saya gambarkan begitu pedulinya dengan syariat, Pak. Ada satu masjid
Masjid Habib Abdurrahman As-Segaf yang dijulukin Saiful Muqaddam Tsani. Ini masjid, Pak. Kiblatnya ke sana. Kiblatnya. Ini ada tanah lapang kosong. Lapangan nih, kosong. Pintunya ini ada satunya di sini di belakang, pintunya. Ini kalau tanggal 23 Ramadan itu ada hataman tarawih. Hataman Quran di tarawih. Itu yang baris di sini semuanya, Pak. Di belakang semuanya. Ini gang. Di belakang itu gang. Semuanya di sini. Ini nggak kepake nih. Nggak kepake. Padahal ini kosong tanah. Nggak kepake. Iya, kalau kita yang nggak tahu, mak ngapain pergi sono-sono? Kesini semua ini, baris rata ke belakang. Nggak ada yang di sini sama sekali. Nah, akhirnya di tahun berapa dibuka pintu kecil sini, Pak. Dibuka di pintu sini di saf yang pertama. Dibuka pintu untuk bisa nyambung. Nah, akhirnya kepake ini. Penuh akhirnya di sini sholat. Tuh, nyambunginnya kemana? Nih, pintu kecil. Iya kan? Berarti memang benar bahwa syarat orang yang ada di luar itu, ketika ingin sah jamaahnya, dia berjalan itu tidak membelakangi kiblat ketika ke arah ini. Nah, ini kan pintu udah dibuka. Tapi kalau belum dibuka, jangan macam-macam sholat di sini. Gitu kan? Karena dia ingin berjalan ke arah imam begini, ke belakangnya kiblat tuh. Arah imam. Ya. Ini. Ghairi izrar wal in'itaf, tanpa membelakangi kiblat. Posisikan, jangan kadang-kadang main ngikut-ngikut aja kadang-kadang mah. Enak di sini nih, adem ini. Nah, jangan. Ya kan? Tahu-tahu sholatnya kagak sah, Jumatan kalau lagi penuh, ya kan? Nah, jangan gitu. Jangan main asal-asalan kita gelar sejadah ngikut sama orang yang kagak tahu. Kalau kita udah tahu jangan ngikut-ngikut berarti. Jangan main enak aja sini adem ya. Sini jangan, nggak sah sholat lo. Ntar akhirnya siapa yang ngomong kagak sah gitu kan? Ya, lu ngaji sama siapa? Gitu kan? Tuh. Emang ada di kitab mana? Kalau diunjukin, tuh kitabnya lu buka. Kagak bisa juga baca. Ya kan? Itu kadang-kadang kan. Ya kan, siapa yang ngajarin lu? Ya kan, tuh. Karena pernah, Pak, saya pernah di Atakwa. Ada panitia Idul Adha itu sedang ngeker di jalanan yang arah ke Putri. Ada di jalanan dia lagi ngeker ngelurusin di mana pasnya mimbar nih. Di luar itu, di jalanan di luar. Jadi jalanan ini Masjid At-Taqwa, ngadep ke kiblat begini, kiblatnya ke sini. Ini ada jalan ke sini, ini ke Putri ini. Arah Putri ini ya. Dia ngeker di sini nih, Pak. Dikeker, wah udah pas. Lurus ame mimbar. Digarisin. Ya kan? Di sini ada gerbang sini, Pak. Ada gerbang di sini. Di tengah itu ada gerbang. Dia garisin di sini. Saya kebetulan jalan ke Putri. Saya bilang, ente ngapain di situ? Ini guru, saya disuruh garisin batas soft, ya kan? Loh, nggak sah, ya kan? Emang apa guru? Ini pintunya ada di belakang, pintu gerbang. Gerbang itu yang biasanya almarhum almarhumlah dari rumah itu ada gerbang pertama tuh. Dari Putri ada gerbang pertama yang langsung lurus, gerbang masjid. Gerbang masjid. Nah, di sini. Nggak sah ente di situ, di sini nih nggak sah. No, sahnya di sono no, gerbang ke belakang ke sana. Tapi saya disuruh sama Guru Muhtar. Senior ini kan. Iya. Akhirnya saya balik lagi, Pak. Nggak jadi ke Putri, balik lagi, oh ini. Kacau. Kita tulis masalahnya ada dalam kitab Baijuri. Kitab Baijuri dengan Busra Karim, kemudian saya kasih kepada Guru Muhtar, dibaca sama beliau. Nah, ini benar nih kalau gini. Tuh, nanti saya sampaikan. Iya, akhirnya dibatasin di pintu
gerbang, ciplak. Ada yang pernah ke ciplak? Ya, itu kan pertigaan. Jangan ke depan sini, tapi nyerong sono. Itu kita batasin di situ. Ya, jangan kemudian mentang-mentang kedengaran suara toa, nggak bisa. Karena di kita bukan di Mekah. Di Mekah kan emang gondreng ngeliling, mau kemana juga kiblat, ya kan? Lah iya mau arah mana kan 4 penjuru. Sholatnya kan emang, ya kan, bukan sesuai kotaknya Ka'bah, ya kan? Bahkan kalau yang di sana mah ini lebih di depan, imam di sini agak ke belakang, ya kan? Kemudian shaf yang di sini agak ke depan nih. Ada yang berdiri paling depan, kalau kita tarik garis merahnya, ini yang di sini lebih depan daripada imam, nggak ada masalah. Kenapa? Karena bukan arahnya imam. Arahnya imam itu semua ada di belakang. Tuh, yang di belakang imam yang harusnya yang ada di sini. Tapi kalau di sini ini beda arah. Ya. Nah, kalaupun kita ada dimanapun, ya kan, pasti kita berjalan ke imam, nggak belakangi kiblat. Ya. Nah, kalau di kita emang kotak, emang masjidnya adanya kiblatnya ada nyerong begini nih. Kalau nggak salah kita berada di Rukun Yamani, ujung banget. Kiblatnya kita ini ada di Rukun Yamani. Ya, nembir ke pas banget ke kanan masih dapat kita. Nyerong ke kanan itu masih dapat. Tapi kalau kadang-kadang nyolat begini nih, itu udah nggak dapat, keluar jauh. Ya, katakan jihahnya kita bukan Aidul Ka'bah, tapi jihahnya. Fa in kana fi ghairi masjidin, fa in kana dua-duanya fi ghairi masjidin usturita alla yakuna bainahuma wa baina kulli shaffin aktsar min 300 dzira'in takriban. Kalau ingin sah salat yang di luar antara imam dan makmum tidak melebihi dari 150 meter. Kalau hitungan di sini 300 ziro. 300 ziro ini sama, kalau kita ukur ada 48 cm. 48 cm ambillah 50, ya kan? 50 300, ya kan? Berarti 500 150 meter. Tuh. Kalau sholatnya di lapangan, imam ame makmum nggak lebih dari 150 meter. Atau dari soft terakhir, soft paling terakhir itu, ya kan, di mana ada kalau di sini? Sampai jalanan ono. Sampai jalanan. Kemudian ngelewatin lagi ke sana, ngelewatin jalan. Sah nggak dia ngelewatin jalanan ono? Di seberang dia sholatnya. Ya. Ada nggak itu jalanan itu 150 meter? Nggak ada, paling 10 meter, ya kan? Jalanan, nggak ada, nggak apa-apa di seberangnya. Nanti disebutin di sini. Baik adanya kali, adanya jalanan, orang yang sholat di seberangnya nggak apa-apa, karena jaraknya, apalagi jaraknya itu tidak melebihi dari 150 meter. Akhir sof, ya kan? Paling akhir lagi ketika masih lihat, ya kan, udah mau salam, ya langsung Akbar, langsung sujud. Kalau memang kedengeran, ya, lu ngapain sholat di sini, ya kan, jauh banget ono sofnya, ya kan. Yang penting nggak lebih dari 150 meter. Ya, mau dikata apa kek, ya kan, mau sholat dek-dek di situ, yang penting lu kedengeran. Ngeliatin, assalamualaikum, salam, udah salam, assalamualaikum, salam, bangun dah, ya kan, biar dapat jamaah Idul Fitri, ya kan. Baru sih bangun dewek, ya kan, nerusin sendiri. Kalau kita berjalan ke sof yang terakhir, kagak dapet. Ya, mau lari juga nggak dapet. Ini udah tahiyat, ya, udah tahiyat, ya kan. Udah langsung takbir, gelar sejadah, Allahu Akbar, langsung duduk. Kalau memang salam, bangun. Ya, mau dikata apa kayak mau orang, lalu sholat di sini dewek, ya apa? Iya, yang penting dapat jamaah, ya kan. Walaupun timbangannya cuma sedikit, ya, cuma dapatnya di tahiyat doang. Iya, yang penting tercatat
jamaah. Adapun berapa beratnya nggak dihitung, yang penting ikut jamaah. Karena orang kita itu kalau sudah ketinggalan sholat itu udah seakan-akan sholat itu udah nggak ada, habis gitu, nggak mau ngerjain sendiri. Padahal sholat itu sunnah. Sholat itu sunnah, dan dengan berjamaah hukumnya sunnah. Disunnahkan berjamaah, dan sholat id itu sendiri sunnah. Kalau nggak dapat jamaah ya sholat sendiri di rumah. Wah, tinggalan, udah makan pesor, ya kan, kagak sholat. Padahal sholat aja dewek, tapi jangan khutbah. Ya, jangan khutbah, ntar dia khutbah lagi dewek, ya kan. Iya. Kalau memang udah biasa khutbah mah, kalau memang lu sini dengerin gua khutbah. Enggak usah khutbah. Yang penting sholat. Jadi aksar min salasi mi'ati zira'in takriban fala yadur ziyadatu salasati zira'in, enggak apa-apa lebih dari 3 zira'. Tambah, ya kan, enggak apa-apa. Ya. Wala yakuna bainahuma jidarun, dengan syarat nggak ada jidarnya, kagak ada tembok pemisah, nggak ada, yang mana dia nggak bisa berjalan untuk ke arah imam. Lu ngapain di sini? Ini tembok mulu, lah ke sono jalannya mak, dah. Ya, jadi nggak ada antara imam dan makmum jidarun, au babun mughliqun, atau pintu yang tertutup, karena ini pembahasannya di luar atau di musolah nih, ya pintunya ditutup. Ya, lu ngapain lu? Gue ngikut imam yang ada di musolah, udah ketutup pintunya, nggak bisa. Ya, mughlaqun au mardudun, atau pintu yang mardud, ya pintu yang tidak dipakai lagi, au subbakun, atau jendela. Ya, berarti kan los ini gambarannya. Kalau dua-duanya ada di luar masjid, berarti los, nggak boleh ada bangunan. Ya. Wala yadur takhallul syari', dan nggak apa-apa diselai dengan syari' jalanan. Tuh di sono seberangnya, nggak perlu nyebrang lagi, cukup udah di seberangnya, ngikut jamaah yang di sini nggak apa-apa. Ya, jangan kemudian akhirnya itu jalan ditutup. Ya, sementara doang, ya kan, tutup dulu, ya kan, buat sholat id. Jangan terakhir macet kemana-mana, ya kan. Ini masjid cuma di dalam sini, ya. Tuh, nggak apa-apa jalanan, kemudian ada kali, nggak apa-apa. Takhallus syari' wan nahri kabir, sungai. Kalau kali mah kecil, apalagi sekarang, ya kan, kali sekarang beliau bisa langkain, ya kan. Karena ini tanah tohan, dikit-dikit, uruk bisa dilangkain, ya kan. Iya. Nggak ada kali sekarang, yang ada got, combiran yang ada jadinya, bukannya kali lagi. Ya, miris ketika banjir, ya teriak-teriak, gimana sih ini pemerintah? Lah tanah pemerintah lu uruk, ya kan? Iya, salahin pemerintahnya, ya kan. KDM bongkar no, ya kan, disalahin KDM-nya. KDM-nya sesuai SOP, ya kan. Kalau memang ini tanah gua, gitu, tanah negara, gua bongkar. Iya. Tapi hati-hati Pak. Ya, hati-hati untuk keislamannya. Jangan kita kalau kinerja oke, karena sesuai SOP. Mau bongkar nggak ada masalah, karena memang sesuai. Ini tanah pemerintah, ya kan, bongkar, ya kan. Tapi alirannya ini Sunda Wiwitan katanya, ya. Iya, Sunda Wiwitan yang nggak kita terima, karena untuk dia ada niat memang untuk menghabiskan pesantren yang ada. Makanya dana pesantren itu dihapus, tidak ada dana bantuan pesantren, itu dihapus, ya kan. Ini terselubung dikit-dikit, akhirnya ya dihilangkan. Padahal dari dulu pesantren kiprahnya sudah dari dulu, ya kan, lewatin ulama-ulama, kiai-kiai, para habaib, ya kan. Ya ternyata dia nggak suka, ya kan, dengan kiai-kiai nggak suka, dengan pesantren nggak suka. Ya, kontribusinya sangat besar dulu mak, ya kan, ketika ada para kiai dengan santri-santrinya,
ulama-ulama yang di Jawa Timur bagaimana dengan santri-santrinya, ya kan? Nah iya, udah sekarang pengen dihapus, pengen dihancur dikit-dikit, ya kan? Ya, nah, dikasusin dikit-dikit kayaknya mah, ya. Makanya orang tua kadang-kadang beda dengan orang tua sekarang. Orang tua dulu mah sam'an wa ta'atan, ame guru, ya kan? Karena dalam kitab Imam Ghazali, at-tilmid kal mayyit, murid itu seperti orang yang meninggal. Mandi itu mau dibolak-balik juga diem aja, itu yang namanya santri. Tilmid itu. Kalau sekarang teriak, bukan teriak tilmidnya, siapa? Orang tuanya yang teriak, ya kan? Dulu yang namanya kita digebuk mah sampai memer juga, ya kan? Orang tua mah ngapa lu, ya kan? Lagian lu badung, dia tambahin sama orang tua, ya kan? Bukan kemudian di alam, ya kan? Kita pulang-pulang tahu kecelakaan, gitu pulang-pulang, ya kan? Pada besut semua, ya ngapa lu, ya kan? Kagak boleh keluar, lu keluar gitu kan, ya tuh, iya. Padahal kita udah izin, keluar itu udah izin sama kiai. Iya, dimarahin juga karena adik kita memang kagak boleh keluar, kagak boleh ngayap. Ya, lah karena kan adik kan masih sekolah, kita libur, kita liburan, iya kan? Itu masih disalahin kita sama orang tua segitunya. Lu mau kemana, Dip? Kamu mau kemana, Dip? Mau pulang? Enggak, pakai saya mau liburan ke Jogja, main ke teman. Karena habis ujian kita seminggu libur kita mah. Lah adik kita kan beda pondok, dia mah di sekolah, gagal libur. Kita kasih duit dulu tuh, ya kan? Zaman dulu mah 40.000, tahun 90-an udah gede 40.000, ya kan? Karena belum sampai tuh kiriman sama kita, ya kan? Kita ngayap dulu, dimarahin, kuat dimarahin juga. Apalagi nih anak berbuat salah bener ya nggak pernah kelihatan tuh kesalahan anak, ya kan? Malah yang disalahin pondoknya. Tuh, emang dari dulu emang kalau ada lah kiai dulu emang main gebuk-gebuk aja. Lu salah, kalau kagak salah mah nggak mungkin gebuk mah. Iya, ya, atau di penjara itu guru gara-gara mukul. Yang kemarin kasus mana? Guru ngaji ya, guru ngaji ya kan tuh dituntut 25 juta akhirnya. Iya kan, tuh keberkahan ngaji akhirnya banyak orang ya yang ngasih. Coba guru ngaji cuma jewer doang, gampar doang. Ya iya, tapi nggak inget bahwa anaknya bisa ngaji itu nggak inget. Cuma gampar doang, tapi anak emang bisa ngaji, udah bisa ngaji. Coba kalau dicabut sama gurunya, gua sumpahin muka-muka lu kagak bisa ngaji, ya sudah, ya kan, kualat sama guru. Makanya jangan sampai ridho guru itu ada. Ya, makanya orang tua yang paham benar, coba lu minta ridhonya guru. Lu mau pulang minta ridhonya guru biar manfaat ilmunya. Ya kan, jangan sampai yang begitu tuh. Coba anak yang kemarin dituntut orang gurunya 25 juta, ya kan, kalau dicabut itu, ya kan, gagap itu nggak bisa ngaji, ya kan, sabar banget itu guru, dituntut 25 juta, hayu aja, ya. Wala yadur takhallul syari' wan nahri al kabir wal bahri baina saffataini, itu laut, ya kan, baina safinati, ya baina safinataini, antara dua safina. Jadi kalau sholatnya ada di mana nih? Ada di laut, ya. Itu antara apa namanya, kapal dengan kapal dibatasi ame laut, ya. Kapal yang di sini ngikut kapal yang di sini untuk sholat jamaahnya. Tuh imam ada di kapal yang ngono, yang ini kapal satu lagi, ya kan? Lah nggak apa-apa, itu kan laut, bahar, ya kan? Tuh nggak apa-apa, ya. Wa idza waqafa ahaduhuma fi sufli wal akharu fi ulwin usturita muhadata ahadihima al akhar fi ghairi masjidin. Kalau berdirinya imam dan makmum tidak sama, ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya. Di sini disyaratkan ahadihima fi suflin wal akhar fi ulwin. Imamnya di bawah, makmumnya di atas. Ini.
Karena ini di masjid gak ada masalah. Tapi gambarannya kalau di musola ini, musolanya tingkat begini, imam dan makmum harus sejajar. Imam di depannya, makmum sejajar. Ya, sejajar ada tuh. Ya, sini bisa. Jangan agak ke depan. Ya, jangan agak ke depan. Kalau ke depan mendahului berarti. Tuh. Walau kana al-imamu fil masjidi wal ma'mum kharijahu fassalasatu mi'ati dhira'in mahsuban min akhiril masjid. Imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Hitungan 150 meter itu dari akhir masjid. Hitungannya dari akhir masjid. Contoh umpamanya imam ada di luar situ tuh, di pintu, makmumnya ada dulu dewek. Ini ada rumah ya di situ ya, ada rumah, ya kan? Orang yang tuh sholat di rumah ngikutin yang di masjid, damai itu rumah di situ tuh. Gua mau sholat Jumat di rumah aja, lah damai, ya kan? Ya kan? Ngikutin situ, sok sampai di situ tuh, iya kan? Iya, tuh. Di sini sebutin jangan lebih dari 150 meter. Makanya sholat di situ, iya, udah bisa, iya, udah sholat di situ, iya kan? Iya. Gue mau gak pernah ke masjid, gue sholat Jumat gue di rumah, lah hebat. Sholat Jumatnya di rumah, habis rumah gue di belakang masjid, iya kan tuh. Ya, 100 ya kan, ini di sini kharij wal ma'mum kharijahu fassalasatu mi'ati mahsubatun min akhir masjid. Dihitung dari akhir masjid. Hitungannya. Nah, berarti kan rumah-rumah di situ damai banget, ya kan? Aman, ya. Dulu malah saya di Gedongan. Di daerah di mana Gedongan? Ada yang orang Cirebon sini. Kayak Abu Bakar Sofan. Ini pondok, ini masjid nih. Kiblatnya ke sini, ya kan. Pondok kita di sini, Pak. Ini pondok nih. Tuh. Sini. Ya. Di sini agak ke depan ini. Dan ini ada jalan setapak pakai kasih ubin buat ngelangkah tek sampai ke masjid. Ada kiai sholat sini. Di pondok. Kiai sholatnya di pondok ada. Anak adiknya Kiai Said Siraj, Said Agil Siraj, ada salat sini, nggak ke masjid, karena sini nyambung terus ini. Ya ini kagak lebih dari 150 ya, kagak lebih, ya. Karena di sini hitungan ini masjid, ini jalannya di sini, pintunya ada di sini. Jadi kan kalau dia ke arah ke masjid, nggak belakangin ke imam, nggak belakangin kiblat di sini, pintunya di sini. Damai dia sholat sini, nggak pernah. Ini kalau anak yang baru, kalau ketemu anak yang baru, ini kiai mah sholat di sini, bukannya ke masjid. Akhirnya santri ikut semuanya, nggak ada yang ke masjid, semuanya sholat di pondok. Cuma di sini semuanya sini ke belakang, terus nggak ada yang ke masjid ngikutin kiai. Lah kiainya sholat di situ, ya kan? Adiknya Kiai Agil Siraj. Jadi batasannya kalau memang ada ke belakang 150 meter, nggak boleh lebih. Naam in shalla fi ulwi darihi bi sholatil imam fil masjidi qala Syafi'i lam tasih. Nih dia nih. In shalla fi ulwi darihi, di atas rumahnya, bisolatil imam fil masjid, dengan sholat imam dalam masjid, qala Syafi'i nggak sah. Kalau memang ada di atas, nggak di bawah tapi di atas, di lantai atas itu yang sholat di rumah, ngikutin imam yang di masjid tapi di atas. Nah ini kan ketika dia berjalan turun tangga, bagaimana? Belakangin kiblat atau tidak? Gitu kan? Di atas.
Jangan turun ke bawah, jangan mentang-mentang ada balkonnya nih. Wah, balkon saya ini mah depan ya, ngikutin aja nuh. Allahu Akbar, imam di bawah nuh, dia ada di balkon. Lah, dia turun ke bawah belakangi kiblat enggak? Iya kan? Kan masuk ke bawah dulu, turun tangga, masuk lagi, keluar baru. Ya, enggak sah. Jangan mentang-mentang gue bikinin balkon biar gue Jumatan di sini. Bisa di room? Nggak bisa, ya kan? Kecuali bikin tangga di luar, bisa? Tuh, ikut ya. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar bi ghairi hajah. Makruh, ya kan? Meninggikan salah satu dari imam dan makmum 'alal ukhra bi ghairi hajah kalau nggak ada kebutuh. Ini rata, nggak apa-apa. Jangan tinggi-tinggi banget, ya kan? Khotib di atas nggak apa-apa. Tapi ketika sholat di bawah, jangan di atas, makruh. Ya, itu. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar bi ghairi hajah. Kalau memang ada hajahnya enggak apa-apa. Ngasih tahu makmum, ya kan? Biar supaya makmum tahu, kelihatan di belakangnya sholatnya begini, Allah, ya kan? Ya kalau di sini mah enggak perlu, ya kan? Ya kan, ini dari hebat-hebat, kecuali mah satu masjid mualaf semuanya. Iya kan, satu masjid mualaf semuanya, ya kan, langka satu masjidnya. Ta'limil makmum kaifiyatis sholat, seperti cara-caranya sholat, ya kan. Allah pelan-pelan, oh berarti biar imam makmum tahu. Saya mualaf semuanya, ya kan. Wa syaratur rabi', kemudian syarat yang keempat, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dari karim antar karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa aman ghazira wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa hadina fi hadzal masjid kullahu salihan wa ta'ala.